Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas mengenai tapping into global market. Namun sebelum itu, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum itu, perkenalkanlah saya, Diana Ayu Pratiwi, NIM B100193398, dan teman saya Enggar Kusuma Prihayuda, NIM B100193399. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai tapping into global market atau pemanfaatan pasar global, di mana negara semakin meningkat multikultural dan produk serta layanan yang dikembangkan di suatu negara mendapatkan penerimaan yang antusias oleh orang lain. Pemanfaatan pasar global dalam pasar negara berkembang merangkul kapitalisme dan konsumerisme dengan standarisasi target yang sangat menarik. Beberapa pemasar menemukan kesuksesan baik di pasar berkembang maupun pasar maju. Tak jauh dari pemanfaatan pasar global adalah adanya persaingan atau competing on a global basis, di mana secara global industri, posisi strategis pesaing di pasar geografis atau nasional utama dipengaruhi oleh posisi global keseluruhan mereka. Sedangkan secara kacamata perusahaan, di mana sebuah perusahaan global beroperasi lebih dari satu negara dan menangkap R&D, produksi, logistik, pemasaran, dan keuntungan finansial yang tidak tersedia hanya untuk pesaing domestik. Deciding whether to go abroad atau memutuskan apakah akan pergi ke luar negeri. Pada kesempatan ini, sebagian besar perusahaan lebih memilih untuk tetap berada di dalam negeri jika pasar domestiknya cukup besar. Manajer tidak perlu mempelajari bahasa dan hukum lain, berurusan dengan mata uang yang mudah berubah, menghadapi ketidaktahuan politik dan hukum saintis, atau mendesain ulang produk mereka agar sesuai dengan kebutuhan dan harapan pelanggan yang berbeda. Bisnis akan lebih mudah dan lebih aman. Namun beberapa faktor dapat menarik perusahaan ke arena internasional, seperti yang pertama, perusahaan mungkin tidak memahami preferensi asing dan biasa gagal untuk menawarkan produk kompetitif yang menarik. Yang kedua, perusahaan mungkin tidak memahami budaya bisnis negara-negara asing. Yang ketiga, perusahaan mungkin meremehkan peraturan asing dan mengeluarkan biaya tak terduga. Dan yang keempat, perusahaan mungkin kekurangan manajer dengan pengalaman internasional. Pada bagian deciding which market to enter atau memutuskan pasar yang akan dimasuki, pada poin pertama, how many market to enter, berapa banyak pasar yang dimasuki. Pada bagian ini, perusahaan harus memutuskan berapa banyak negara yang akan dimasuki dan seberapa cepat ekspansinya. Strategi entry typical adalah air terjun secara bertahap memasuki negara secara berurutan dan pendekatan sprinkler, memasuki banyak negara-negara untuk mencoba secara bersamaan. Dan semakin banyak perusahaan, terutama perusahaan pada teknologi atau usaha online, memungkinkan perusahaan untuk merencanakan ekspansi dengan hati-hati dan cenderung tidak membebani sumber daya manusia dan keuangan. Dan poin kedua, evaluating potential market atau mengevaluasi pasar potensial. Di sini betapapun banyak negara dan wilayah mengintegrasikan kebijakan dan standar perdagangan mereka, setiap pasar tetap memiliki keunikan fitur, kesiapan untuk produk dan layanan yang berbeda, dan daya tarik sebagai pasar bergantung pada dasar lingkungan demografis, ekonomi, sosial budaya, alam, teknologi, dan politik hukum. Kemudian di poin 3, succeeding in developing market, atau berhasil di pasar berkembang. Salah satu perbedaan paling tajam dalam pemasaran global adalah maju dan berkembang, di mana kebutuhan negara berkembang yang belum terpenuhi mewakili pasar potensial yang sangat besar untuk makanan, pakaian, tempat tinggal, elektronik, peralatan, dan masih banyak lainnya. Di sini banyak sekali pemimpin pasar mengandalkan pasar berkembang sebagai bahan bakar mereka untuk pertumbuhan. Untuk mencapai goals atau keberhasilan seperti yang dijelaskan di poin 3 sebelumnya, dibutuhkan marketing strategies for developing markets atau strategi pemasaran untuk pasar berkembang. Di sini ada dua hal. Yang pertama, memiliki kemampuan atau ability dan memiliki keterampilan atau skills. Yang keduanya saling berkaitan dan saling diperlukan. Adapun contoh yang pertama, Grameenphone memasarkan ponsel ke 35.000 desa di Bangladesh dengan mempekerjakan perempuan desa sebagai agen. Yang kedua, Colgate Pay memasuki desa-desa di India dengan fun video yang menunjukkan manfaat menyikat gigi.
Yang ketiga, Corporation GIO membangun perumahan berpenghasilan rendah di Meksiko, menampilkan rumah dengan 2 kamar tidur yang modular dan dapat diperluas. Selanjutnya adalah deciding how to enter the market. Yang pertama ada indirect and direct export, yang mana pada indirect export atau ekspor tidak langsung memiliki dua keuntungan. Yang pertama, ada sedikit investasi atau perusahaan tidak perlu mengembangkan ekspor departemen, tenaga penjualan luar negeri, atau sekumpulan kontak internasional. Dan yang kedua adalah risikonya lebih kecil, karena internasional perantara pemasaran membawa pengetahuan dan layanan ke dalam hubungan tersebut. Penjual akan menghasilkan lebih sedikit kesalahan. Kemudian, direct export terjadi dalam berbagai cara. Yang pertama, departemen atau divisi ekspor berbasis domestik. Yang kedua, cabang atau anak perusahaan penjualan luar negeri. Yang ketiga, perwakilan penjualan ekspor keliling. Yang keempat, distributor atau agen asing. Kemudian di bagian 2, licensing merupakan cara sederhana untuk terlibat di pemasaran internasional. Lisensor mengeluarkan lisensi untuk sebuah perusahaan asing untuk menggunakan proses manufaktur, merek dagang, paten, rahasia dagang, atau item lainnya dari nilai untuk biaya atau royalti. Pada bagian ketiga adalah joint ventures atau usaha bersama. Di sini mungkin diperlukan atau diinginkan karena alasan ekonomi atau politik. Perusahaan asing mungkin kekurangan sumber daya keuangan, fisik, atau manajerial untuk dijalankan usaha sendiri. Atau pemerintah asing mungkin memerlukan kepemilikan bersama sebagai syarat untuk masuk. Yang keempat ada direct investment, yaitu bentuk akhir dari keterlibatan asing adalah kepemilikan langsung. Perusahaan asing dapat membeli sebagian atau bunga penuh di sebuah perusahaan lokal atau membangun manufaktur atau jasa fasilitas sendiri. Yang kelima ada acquisition. Di sini menjelaskan daripada membawa merek-merek ke negara-negara tertentu, banyak perusahaan memilih untuk mengakulasi merek lokal untuk merek portofolio mereka. Selanjutnya, deciding on the marketing program. Pada bagian pertama, yaitu Global Similarities and Differences, yang mana para ahli telah memaparkan berbagai elemen dimensi kebudayaan dari negara yang berbeda, yaitu host state, yang mana yang pertama adalah individualism versus collection, yang artinya individualisme versus kolektivisme, yang berarti dalam masyarakat kolektivis, harga diri seseorang lebih berakar pada sistem sosial daripada pencapaian individu. Kemudian yang kedua, high versus low power distance, yang artinya jarak kekuasaan tinggi versus rendah. Dalam konteks ini diartikan bahwa budaya jarak kekuasaan tinggi cenderung kurang egaliter. Kemudian yang ketiga, masculine versus feminim, yang artinya maskulin versus feminim. Dimensi ini mengukur seberapa besar budaya mencerminkan karakteristik asertif atau lebih sering dikaitkan dengan laki-laki versus perempuan. Kemudian yang keempat adalah weak versus strong uncertainty avoidance atau penghindaran ketidakpastian yang lemah versus yang kuat. Yang artinya penghindaran ketidakpastian menunjukkan bagaimana orang yang menghindari resiko. Perbedaan perilaku konsumen serta faktor pasar historis telah menyebabkan pemasar memposisikan merek berbeda penting di pasar yang berbeda. Kemudian yang kedua, marketing adaptation, yaitu karena semua perbedaan ini, kebanyakan produk memerlukan setidaknya beberapa adaptasi. Yang kemudian muncullah tinjauan elemen-elemen untuk menentukan tambahan biaya seperti pelabelan, warna, bahan, promosi penjualan, harga, media iklan, nama merek, pengemasan, eksekusi periklanan, bahkan tema periklanan. Yang kedua ada Global Product Strategies, yang mana mengembangkan strategi produk global membutuhkan pengetahuan tentang jenis produk atau layanan yang mudah distandarisasi dan apa saja strategi adaptasi yang tepat, seperti contoh faktor budaya dan sosial yang mempengaruhi seberapa cepat produk baru diluncurkan di suatu negara. Kemudian ada Global Communication Strategies, di mana
Mengubah komunikasi pemasaran untuk setiap pasar lokal adalah proses yang disebut adaptasi komunikasi. Jika mengadaptasi produk dan komunikasi perusahaan melakukan adaptasi ganda, maka pertimbangan pesannya, perusahaan dapat menggunakan satu pesan di mana saja, hanya bahasa dan nama. Kemudian ada global pricing strategies, di mana perusahaan multinasional yang menjual ke luar negeri harus menghadapi kenaikan harga dan transfer harga dan biaya dumping. Sebagai bagian dari masalah itu, ada dua yang sangat sulit masalah harga adalah pasar gelap dan pemalsuan. Perusahaan memiliki tiga pilihan untuk menetapkan harga di berbagai negara. Yang pertama, tetapkan harga seragam di mana-mana. Yang kedua, tetapkan harga berbasis pasar di setiap negara. Dan yang ketiga, tetapkan harga berbasis biaya di setiap negara. Yang keenam, ada global distribution strategies yang mana ada channel entry dan channel differences. Di mana untuk channel entry atau entry saluran menunjukkan tiga tautan antara penjual dan pembeli akhir. Tautan yang pertama adalah pemasaran internasional penjual kantor pusat, Departemen Ekspor atau Divisi Internasional Keputusan tentang saluran dan aktivitas pemasaran lainnya. Yang kedua, ada saluran antar negara membawa produk ke perbatasan negara asing. Keputusan ini dibuat dalam hal jenis link meliputi perantara, agen, perusahaan dagang, jenis transportasi, udara maupun laut, dan pembiayaan dan manajemen risiko. Kemudian tautan yang ketiga ada saluran dalam negara asing mendapatkan produk dari entry mereka mengarah ke pembeli dan pengguna akhir. Yang kedua adalah channel differences atau perbedaan saluran-saluran distribusi antar negara, yang mana saluran-saluran distribusi antar negara sangatlah bervariasi, baik dari proses penjualan dan perbedaan lainnya seperti ukuran dan karakter unit retail di luar negeri. Country of origin effect. Country of origin effect adalah asosiasi mental dan keyakinan yang dipicu oleh suatu negara. Pejabat pemerintah ingin memperkuat citra negaranya untuk membantu pemasar domestik yang mengekspor dan untuk menarik perusahaan asing dan investor. Pemasar ingin menggunakan persepsi negara asal yang positif untuk menjual produk dan layanan mereka. Pada bagian Building Country Image, pemerintah menyadari bahwa citra kota dan negaranya lebih mempengaruhi daripada pariwisata dan berdampak pada nilai penting dalam perdagangan. Sedangkan untuk bagian kedua, Consumer Perception of Country of Origin, pemasar global tahu bahwa pembeli memiliki sikap dan keyakinan yang berbeda tentang merek atau produk dari yang berbeda negara. Melanjutkan bagian 2, Consumer Perception of Country of Origin, yang mana yang pertama, orang seringkali etnosentris dan cenderung menyukai produk negara mereka sendiri, kecuali mereka datang dari negara yang kurang berkembang. Yang kedua, semakin disukai citra suatu negara, label made in harus ditampilkan dengan lebih jelas. Yang ketiga, dampak negara asal berbeda-beda menurut jenis produk. Yang keempat, negara-negara tertentu memiliki reputasi untuk barang-barang tertentu pula, dan terkadang persepsi negara asal dapat mencakup produk seluruh negara. Pada kali ini kami memberikan salah satu contoh brand terkenal dunia, LV, yang merupakan brand mewah yang menjadi incaran di kalangan sosialita. Brand berkelas dunia asal Prancis ini mulai memperkenalkan dan mengembangkan bisnisnya pada tahun 1893 di Chicago World's Fair dan berhasil dipatenkan pada tahun 1896. Tidak berhenti di Chicago, namun beberapa negara sudah dikunjungi untuk bersaing secara global. Salah satunya adalah Indonesia. Hadirnya LV di Indonesia sangat menguncangkan dunia fashion untuk masyarakat Indonesia. Perkembangan brand LV di Indonesia yang ditandai dengan outlet LV yang berada di Indonesia yang bahkan menjadi global store LV terbesar di Asia Tenggara. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.